Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita jadikan sebagai kalimat untuk membasuh lisan kita, untuk mengingatkan hati kita akan banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebagai hamba yang memiliki etika, tentunya syukur adalah kalimat yang tidak pernah berhenti diucapkan oleh lisan kita maupun diingat oleh hati kita. Karena kalau kita melihat seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik itu yang ada di dalam tubuh kita maupun itu yang ada di luar diri kita, maka semua itu tidak akan berjalan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Sehingga sebagai hamba yang memiliki etika, mestinya kalimat-kalimat syukur ini adalah kalimat yang selalu sangat dekat dengan hidup kita, sampai pada akhirnya kita itu menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Dan abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur itu salah satu cirinya adalah hamba yang dia memahami kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu terletak pada apa yang Allah berikan dan juga apa yang Allah ambil darinya. Jadi hamba abdan syakura itu adalah hamba yang dia memahami bahwa nikmatnya Allah itu tidak hanya apa yang Allah berikan kepada kita, tapi bahkan apa yang Allah ambil dari hambanya itu pun juga kenikmatan. Ya, makanya kita terkadang pandangan kita terhadap nikmat itu terlalu sempit hanya pada apa yang kita dapat dari Allah, bukan lebar bahkan pada masalah apa yang Allah ambil dari kita. Karena di dua keadaan itu kita semuanya diminta untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya bagi kita yang paling gampang enak itu kalau dikasih. Kalau dicabut sesuatu dari kita itu rasanya tidak enak. Lah begitu tidak enak itu kemudian diri kita itu mendefinisikan itu bukan sebagai kenikmatan. Maka mindset ini yang mesti kita ubah, bahwa nikmatnya Allah itu apa yang Dia berikan kepada kita maupun yang Dia ambil dari kita. Baik, oleh sebab itu nanti orang-orang yang pandai memuji Allah fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, itu nanti akan diminta oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau kondisi lapang bersyukur itu wajar. Kalau kondisi sempit seringnya orang itu kemudian mengambil sikap untuk bersabar. Oke, ketika kondisi sempit bersabar itu wajib. Tapi kalau dia dalam kondisi sempit kok bersyukur, maka dia melakukan sesuatu yang lebih di atas kewajibannya. Gitu ya. Baik,
Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan kembali membahas topik tentang betterment, menjadi lebih baik. Dan ini jadi topik yang selalu berulang walaupun nanti temanya berubah-ubah. Karena kita semua memahami ya, kita itu ngumpul ngaji, belajar seperti yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, tujuannya supaya kita itu setiap hari, setiap saat versi kita itu selalu terupdate, ya. Versi kita hari ini lebih baik daripada versi kita yang kemarin. Versi kita besok itu bisa lebih baik daripada versi kita hari ini. Jangan kalah dengan smartphone, ya, yang memiliki update sistem secara berkala. Jangan kalah sama aplikasi-aplikasi yang ada di gadget kita, itu pun juga sama. Ya, ada masa kadaluarsanya di mana kita diperintahkan untuk mengupdate. Kalau nggak kita update, itu nggak akan maksimal berjalannya. Bahkan di beberapa aplikasi nggak bisa dibuka. Ya, selalu minta untuk update. Jangan kalah. Ya, karena apa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah dengan desain bisa diupdate di setiap zamannya, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan OS di dalam diri manusia yang setiap kali dia mendapatkan ilmu maka otomatis begitu ilmu itu dia resapi, kemudian dia jadikan sebagai pengingat yang menyadarkan, maka secara otomatis versinya akan terupdate setelah dia mendapatkan ilmu. Nah, itu ya. Makanya ya tema kita adalah betterment, topik kita betterment, hanya nanti tema pembahasan di bawah betterment itu yang kita akan ubah, ya, tapi masih dalam frame itu semuanya untuk menjadikan kita lebih baik. Apalagi ya kita hari ini momentumnya masih momentum hijriyah, karena kurang lebih sekitar 6 hari yang lalu kita masuk di tahun 1447. Dalam tradisi pengembangan diri di dalam Islam, maka orang itu kalau hari ini sama seperti kemarin, maka itu masih dikategorikan rugi. Ya. Jadi kalau di tahun ini masih sama seperti tahun kemarin kualitas diri kita, maka kita itu masih dikategorikan sebagai hamba yang rugi. Maka dengan semangat dan spiritual hijrah itu ya mudah-mudahan menjadikan kita memiliki daya, energi untuk pindah dari tempat yang baik menuju ke versi yang lebih baik lagi, ya, kemudian menuju ke versi yang lebih baik lagi dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang magnet tauhid, ya, tentang magnet tauhid. Jadi seorang betterman, orang yang pengen menjadi lebih baik, itu sebenarnya di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikasih aplikasi, namanya adalah kompas. Yang dengan kompas itu maka dia akan memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arahnya. Tapi kerja kompas itu tergantung dengan medan magnet. Makanya kita suka melihat, ya, kalau kita ngambil kompas kemudian ada 2 jarumnya, jarum yang jarum yang menunjukkan ke arah utara
ya itu memiliki magnet selatan. Ya, dan jarum yang menunjukkan ke arah selatan itu mengandung magnet utara. Karena kaidahnya kutub magnet itu kalau sama akan saling bertolak. Kalau berbeda maka dia akan saling tarik menarik. Lah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan siang hari ini metafora tauhid, bahwa tauhid itu digambarkan seperti magnet. Ya. Dan magnet itulah yang kemudian mempengaruhi arah dari jarum kompas yang ada di dalam diri kita. Dan kalau magnetnya adalah tauhid, maka yang terjadi pada kompas ini ya, maka adalah keterarahan jarum itu, sehingga kita punya arah yang jelas mau melangkah kemana. Karena suka yang membuat kita itu dalam hidup ini mengalami permasalahan-permasalahan itu karena dalam hidup itu kita itu enggak memiliki arah yang jelas, gitu ya. Dan terkadang orang itu nikah, kenapa ya? Karena yang lainnya sudah pada nikah. Nanti kalau enggak nikah, nanti kalau lebaran ditanya kapan nikahnya, ya, gitu ya. Ya kenapa nikah? Lo nikah itu ya biar kalau kondangan ke tempat saudara atau teman itu ada yang digandeng, Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi kadang arah-arah dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu kadang tidak jelas. Ya, punya anak juga begitu. Ya, kenapa punya anak? Nah, karena ya sudah otomatis kalau sudah nikah ya punya anak berikutnya. Kan itu ya. Begitu punya anak, nah, dia mikir ya, kapan anak ini disekolahkan? Kenapa? Karena begitu anaknya usia 3 tahun bingung mau diapain. Ini kalau saya ajarin begini kecepatan atau enggak? Kalau enggak saya ajarin, nanti saya ajarin apa? Enggak ngerti. Akhirnya enggak jarang loh orang itu memasukkan anaknya ke sekolah karena enggak ngerti dia mau ngajarin apa untuk anaknya. Nah, itu ya. Jadi hidup kita itu tanpa arah, kenapa? Karena enggak kuat itu magnet tauhid yang menjadi acuan jarum kompas di dalam hati kita. Dan harus tauhid, kenapa magnetnya? Karena manusia karena magnet tauhid itu ya ibaratnya adalah kita dengan Allah itu sudah berbeda kutub. Allah itu adalah khalik, kita itu makhluk. Gitu ya. Maka medan magnet khalik kalau dekat dengan jarum makhluk maka akan memiliki daya tarik yang kuat. Tapi kalau kita dengan pemikiran orang lain, dengan pemikiran sesama kita dan seterusnya, ujung-ujungnya berantem, tidak saling tarik menarik, tapi saling membelakangi. Kenapa? Karena orang lain itu medan magnetnya adalah medan magnet makhluk, sama seperti magnet yang ada di ujung jarum kompas hati kita. Makanya tidak jarang ngobrol enak-enak sama pasangan, ya awalnya enak, bahas tentang masa depan anak nanti pendidikannya bagaimana, tapi ujung-ujungnya berantem. Ya kenapa? Karena saling tolak menolak, beda medan, punya kesamaan medan magnet, kan gitu ya. Maka ini metafora sebenarnya untuk memudahkan kita tentang pentingnya tauhid bagi hati kita. Ya, dan kalau kita pengen jadi orang baik, maka hati kita itu harus dekat dengan medan magnet tauhid. Nah itu. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya pengen menukil pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang sangat bagus,
Judulnya Ighatsatul Lahfan min Makaidis Syaiton. Di dalam kitab itu beliau menyampaikan, ya, yang kurang lebih kalimatnya begini. Saya bacakan versi Arabnya, tapi nanti saya terjemahkan karena nggak panjang. Falaisa fil kainati syai'un ghairullahi subhanahu yaskunul qalbu ilaihi. Tidak ada satupun di alam semesta selain Allah, ya. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini selain Allah yang bisa membuat hati itu tenang. Wa yatma'innu bihi wa ya'nas bihi. Kemudian membuat hati itu tentram dan nyaman. Wa yatana'am bitawajjuh ilaihi, dan membuat hati itu senang untuk kembali kepadanya. Faman abada ghairahu subhanahu wa hasala lahu bihi nau'u manfa'ah wa ladzah famadarratuhu bidzalika ad'af manfaatih. Dan barang siapa yang menyembah, mencintai selain Allah dan merasakan adanya manfaat dalam mencintai selain Allah itu, dan dia merasakan kenikmatan di dalamnya, maka sebenarnya madarat yang dia akan peroleh lebih besar daripada manfaatnya. Dan itu seperti orang yang memakan makanan yang di dalamnya ada racun sintesisnya, ya. Jadi makanan-makanan yang memiliki gula-gula sintesis, ya, gula-gula buatan, memiliki zat-zat kimia yang membahayakan. Kadang itu enak di awal, tapi begitu numpuk maka bahayanya lebih gede daripada manfaatnya. Oke, Ibnul Qayyim cuma ingin mengatakan begini, bahwa di alam semesta ini tidak ada yang bisa membuat hati tenang, tentram, nyaman, dan menikmati hidup melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi adanya Allah di dalam hati. Maka kayak jarum kompas tadi itu, begitu ada Allah di dalam hati, dia manteng, arahnya jelas. Begitu tidak ada Allah di dalam hati, maka jarum itu yang terjadi muter-muter terus, ya. Kalau kemudian ada ketertarikan ke kanan, maka jarumnya akan ke kanan. Ketertarikan ke kiri, maka jarumnya akan ke kiri. Ketertarikan ke belakang, jarumnya akan ke belakang. Ketertarikan ke depan, jarumnya akan ke depan, sesuai dengan hawa nafsu yang punya kompas. Tapi begitu di dalamnya ada Allah, ketika dalam hati kita itu ada Allah, maka karena Allah itu memiliki daya tarik magnet yang sangat luar biasa, itulah yang kemudian membuat jarum ini tenang. Lah bingungnya kita itu kan sebenarnya kebingungan harus kemana. Harus kemana itu ya kalau dimetaforakan dengan kompas itu karena jarumnya itu bolak-balik kemana-mana, kadang ke sini, dan itulah suasana gambaran hati orang yang bingung. Gitu ya. Nah, selama kita ini masih bingungan, ya jelas mau jadi orang baik seperti apa kita. Kan itu ya. Kalau kita jadi suami kemudian bingungan, ya mau jadi suami yang baik bagaimana? Ya, kita mau jadi istri tapi kemudian bingungan gitu contohnya. Nah, itu ya kadang nanti akan mempengaruhi suaminya yang awalnya tidak bingung jadi ikut-ikutan bingung. Jadi orang tua bingungan, gugupan gitu. Nah terus gimana kalau kita bingung, nggak punya arah, bisa mengarahkan anak kita? Maka tumbuhnya ya generasi-generasi yang gampang bingung. Nah biar nggak bingung berarti hati itu harus punya kemantapan. Punya kemantapan berarti harus punya arah yang jelas. Berarti jarumnya harus manteng. Dan jarum itu bisa manteng kalau dekat dengan magnet Allah, dan itulah tauhid namanya. Gitu ya. Kemudian ada kalimat menarik ini, ilustrasi juga dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
tentang penyebab rusaknya hati. Kalau hati kita itu sudah rusak, ya kita gampang cemas, kita gampang galau, kita gampang sedih, kita gampang khawatir, kita gampang takut, kita gampang bingung. Ya, padahal cemas itu ya manusiawi, tapi kalau gampang cemas itu sudah penyakit mental. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah begini, kama annas samawati wal arda, sebagaimana langit dan bumi, laukana fihi ma'alihatun ghairuhu subhanah, kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka yang terjadi adalah langit dan bumi itu akan rusak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini akan hancur. Fakadzalikal qalbu, maka begitu jugalah hati. Idza kana fihi ma'bud ghairullah, kalau di dalam hati itu ada yang dikagumi sampai disembah-sembah, sampai diprioritaskan, dan itu selain Allah, fasadan la yurja sholahuhu, maka hati pun juga akan rusak dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan perbaikannya kecuali dengan mengeluarkan apa yang dikagumi oleh hati selain Allah itu dari dalam hati. Nah, itu ya. Jadi langit akan rusak. Kalau langit itu punya dua Tuhan, bumi juga akan rusak. Kalau bumi itu punya dua Tuhan, karena nanti langit akan bingung Tuhan yang mana yang harus dipatuhi. Bumi juga akan bingung, ya, instruksi dari Tuhan yang mana yang harus dijalankan, karena masing-masing Tuhan punya otoritas, ya, dan tidak tunduk dengan yang lain, karena kalau Tuhan A tunduk pada Tuhan B atau sebaliknya, berarti dia nggak layak jadi Tuhan, dan otoritasnya tanpa batas, dan itu adalah Tuhan, ya, sehingga begitu masing-masing Tuhan punya otoritas tanpa batas, langit bingung tuh, ini Tuhan yang mana ya yang kita ikuti. Langit itu berarti ya langit beserta isinya. Bumi juga akan bingung Tuhan mana yang akan diikuti. Akhirnya apa? Yang akhirnya terjadi adalah kerusakan. Nah, kurang lebih sebagaimana langit dan bumi kalau mengagumi dua Tuhan, ya, menyembah dua Tuhan, kemudian tunduk pada dua Tuhan, maka akan rusak. Begitu juga dengan hati manusia. Selama dalam hati kita itu enggak ada tauhid, enggak mentauhidkan Allah, enggak mengesahkan Allah, maka itulah yang kemudian akan menyebabkan hati rusak. Nah, itu ya. Jadi ternyata yang menyebabkan hati itu rusak adalah, ya, ketika hati itu tidak mentauhidkan Allah. Ya, dan ciri-ciri hati yang rusak, nah tadi yang sudah kita bahas, ya gampang cemas, gampang bingung, gampang takut, gampang khawatir, gampang sedih, gampang terluka, ya, kemudian ya gampang baper. Nah, itu tandanya begitu itu. Nah, sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana alam semesta itu akan harmonis ketika alam semesta ini bertauhid, maka hati kita pun juga sama. Ya. Sehingga inilah yang kemudian perlu kita semua coba latih untuk diri kita. Ya, karena lagi-lagi kalau kita melihat dan merunut, mendiagnosa permasalahan-permasalahan hidup kita, itu sebenarnya begitu kita diagnosa dengan teliti, ya, kenapa sih kita kok gampang cemas? Oh, karena begini. Kenapa kok begini? Karena sebabnya begini. Kenapa kok dia kok begini? Karena sebabnya begini. Nanti kalau kita runut, ujung-ujungnya adalah tauhid kita yang bermasalah.
Ujung-ujungnya adalah karena hati kita itu tidak sepenuhnya ya membesarkan Allah saja. Ternyata ada yang lebih besar selain Allah di dalam hati kita. Ternyata hati kita itu tidak totalitas di dalam memprioritaskan Allah. Ternyata hati kita tidak maksimal di dalam mencintai Allah di atas kecintaan kita kepada apapun. Karena begitu sudah di atas cinta kita kepada apapun, cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada apapun, maka mestinya nggak akan lagi itu namanya bingung-bingungan, karena sudah pasti kita akan dahulukan yang prioritas di atas yang tidak prioritas. Nah itu ya, maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi lebih baik berarti kita harus melatih hati kita untuk mentauhidkan Allah. Bukan hanya belajar, tapi kita harus melatih. Karena saya yakin kalau tema tentang tauhid, kajian-kajian tentang tauhid, teman-teman semuanya sudah sering mendengar. Sudah banyak sekali. Ayo sekarang itu kemudian kita latih hati kita untuk mentauhidkan Allah. Kalau Allah sebagai zat yang harus kita esakan, satu-satunya yang harus kita cintai, satu-satunya yang harus kita besarkan, satu-satunya yang harus kita muliakan, kita prioritaskan di atas apapun dan siapapun, itu semuanya insya Allah teman-teman semua sudah ngerti. Sekarang yuk kita latih, kan gitu ya. Dan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hati kita, apakah itu kecemasan, atau itu ketakutan, atau itu kekhawatiran, atau itu kesedihan, atau itu kebingungan yang tidak jelas, maka coba dekatkan magnet tauhid. Tenang atau tidak, harus kita latih. Kalau saya tanya kepada teman-teman semuanya, kalau kita cemas, ya, urusan rizki di masa depan, kira-kira ayat apa yang akan kita gunakan untuk mengafirmasi diri kita, sampai akhirnya kecemasan kita akan rizki kita di masa depan itu kemudian menjadi hilang dan hati kita menjadi tenang. Coba ayat apa kira-kira yang akan kita hadirkan? Itu cara kita melatih hati kita untuk bertauhid. Nah, kalau kita tidak pernah memikirkan itu, karena kalau kita tidak pernah membenturkan, menghantam kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan yang itu terjadi pada mental dan jiwa kita dengan ayat Al-Quran, maka selamanya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan itu dengan Al-Quran. Coba pikirkan, kalau saya tanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira ayat Al-Quran satu ayat saja, nggak usah surat, satu kalimat saja dalam Quran yang itu paling super power, ya, seperti booster bagi mental kita kalau kita lagi down. Kira-kira ayat apa itu versinya bapak-bapak dan ibu-ibu? Coba dicari. Tentu tiap orang berbeda-beda. Ya, saya itu kalau lagi benar-benar down, ya, benar-benar kalut, nggak jelas, maka kalau saya hadirkan ayat ini, Ustadz, itu seperti booster banget tuh ayat ini. Ya, tiba-tiba semuanya les, tenang, gitu, yakin.
Coba, itu namanya kita ngelatih, Pak. Nanti kita akan terbiasa dengan itu. Ya, kita akan terbiasa dengan itu. Kalau kita terbiasa dengan itu, maka nanti kita itu punya cara yang simpel untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kejiwaan kita, permasalahan-permasalahan mental kita. Coba kalau saya tanya, ayat apa yang paling booster banget bagi bapak-bapak dan ibu-ibu? Satu, kalau enggak ayat, sepotong ayat aja, enggak apa-apa. Ayat kursi ya Pak ya. Oke. Ayat kursi. Bisa disampaikan sedikit aja Pak terkait dengan ayat kursi yang menjadi booster untuk jiwa kita, untuk jiwa Bapak. Ya. Ya. Ada kemantapan gitu Pak. Insya Allah. Oke. 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 Masya Allah, jazakallah khair Pak. Makasih banyak. Jadi yang beliau sampaikan ayat kursi, dan itu memang ayat yang sangat luar biasa, ya, ayat yang sangat luar biasa. Kalau kata Nabi, a'dhamu ayatin fil Quran, ayat dalam Quran yang paling agung. Tidak ada yang lebih agung lagi selain ayat kursi. Bukan surat loh ya, ayat. Nah, itu ya. Karena ayat kursi sepanjang itu tafsirnya cuma satu. Apa? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa itu? Ya Allah. Al hayyu, yang maha hidup, siapa itu? Ya Allah. Al qayyum, yang maha berdiri sendiri, siapa itu? Allah. La ta'khudhuhu zinatun wala naum. Tidak ngantuk apalagi tidur. Siapa yang tidak ngantuk apalagi tidur? Ya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapa yang punya langit dan punya bumi? Ya Allah. Jadi sampai kalimat terakhir bahwal aliyul azim, dan Dia maha tinggi dan maha agung. Siapa yang maha tinggi? Tafsirnya ya Allah. Siapa yang maha agung? Tafsirnya ya Allah. Jadi setiap kata di dalam ayat kursi tafsirnya adalah Allah. Gitu, makanya disebut a'dhamu ayatin fil Quran, ayat paling agung dalam Quran. Orang punya masalah kok kemudian merenungi ayat itu, seperti yang disampaikan Bapak tadi, itu jadi magnet yang kuat. Jarum kompas itu langsung macet, nggak gini-gini lagi tuh. Itu ya, gini-gini itu ada tanda, ya tanda kompasnya bingung. Kalau kompasnya bingung, kalau hatinya bingung, apalagi pikiran. Gitu ya. Kalau fisik ini hanya ngikutin aja apa yang dimau oleh hati. Nah, gitu ya. Jadi masya Allah itu memang keren banget. Miliknya yang di langit dan di bumi. Oh, yang di langit dan aku itu di bumi, berarti aku itu miliknya Allah. Wah, enak. Jadi miliknya Allah. Nah, kalau dimiliki oleh Allah itu berarti ya kalau kita punya sesuatu yang kita miliki itu punya masalah, kita punya motornya kok bermasalah, ya pasti kita akan perbaiki ke bengkel. Nah, kalau kita itu punyanya Allah, kita itu sakit, ya pasti yang punya kita yang akan memperbaiki kita. Ya, kalau kita itu bingung dan kita itu punya Allah, kita itu miliknya Allah, berarti yang punya kita itu nanti yang akan membimbing kita. Sama.
Ya, Nabi Muhammad mengatakan Allah itu kepada hambanya lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Ibu melihat anaknya bingung garap PR, padahal jawabannya udah jelas. Ibu ngerti jawabannya. Lihat anaknya bingung, dibiarin aja atau enggak? Pasti diarahkan. Kenapa? Wong anaknya. Lah Allah lebih sayang daripada kepada kita hambanya dibanding ibu kepada anaknya, melebihi sayangnya ibu kepada anak. Kalau kemudian kita cemas, maka Allah yang memiliki kita yang akan membersihkan kecemasan itu dari dalam hati kita. Ya, kalau kita sedih, maka Allah yang memiliki kita yang akan mengusir kesedihan dari dalam hati kita. Yang penting satu, di dalam hati harus kita hadirkan Allah. Ya, ketika hati kita merasakan kesedihan, hadirkan Allah dalam hati. Maka kesedihannya akan pergi ketika Allah kita hadirkan. Ketika hati kita cemas, maka hadirkan Allah dalam hati, maka kecemasan akan pergi dengan hadirnya Tuhan di dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa ya melakukan hal yang demikian, maka hati kita ini akan baik. Kalau hati kita baik, kata Nabi Muhammad, ya, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya. Pikirannya akan baik, attitude-nya akan baik, perilakunya akan baik, ya dia juga akan punya integritas dan seterusnya. Apa segumpal darah dalam hati yang kalau itu baik-baik semuanya? Nabi mengatakan ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, itu ya. Baik, seluruh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 1:05 ya, untuk Betterment pada sesi kali ini ya, tema yang kita angkat adalah magnet tauhid. Ya, maka ya ini tentang urgensi tauhid. Bingung itu sebenarnya masalahnya bukan karena kita nggak tahu arah, tapi masalahnya adalah karena jarum kompas di hati kita itu muter-muter nggak jelas, karena magnetnya pun juga nggak jelas. Perlu kita hadirkan Allah ke dalam hati sehingga menjadi magnet yang sangat kuat mengarahkan kemana jarum ini mesti menuju. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangan kekhilafan mohon maaf. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dengan banyaknya fadilah amal yang mungkin kita baca, misal kita bersedekah, nambah harta, atau misalnya kita membaca Quran, itu akan memudahkan menjadi wasilah urusan kita ya. Nah, ketika kita mengalami kemudahan, kita ingatnya itu karena kita itu karena membaca Quran, apalagi jadi itu masih bisa mengawinkan atau jadi wasilah itu karena sedekah kepada Allah. Iya. Baik, orang yang dekat dengan Quran itu bukan berarti kemudian hidupnya tidak ada masalah. Orang yang rajin sedekah itu juga bukan berarti hidupnya tidak ada masalah. Nah, itu hal yang baku yang harus kita sadari. Gitu ya. Tapi orang yang rajin sholat dan faham makna sholat, orang yang rajin sedekah dan faham makna sedekah, orang yang dekat dengan Quran, nah itu, maka dia ini sebenarnya adalah orang yang cenderung lebih siap dengan permasalahan. Jadi babnya sebenarnya bukan kok bab
begitu melakukan kegiatan amal-amal, keutamaan amal, kemudian hidupnya jauh dari masalah, itu tidak. Tapi dia sebenarnya lebih siap untuk menghadapi masalah. Karena lebih siap menghadapi masalah, akhirnya sebesar apapun masalah itu jadi kelihatan biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena sesuatu itu sudah dia siapkan. Oke, saya tak ngasih ilustrasi yang paling simpel saja. Ketika kita itu bekam, ya, setelah dikop itu kan kita disayat atau kita ditusuk jarum. Oke, ditusuk jarum itu kemudian bagi kita cuma cengkring gitu aja. Padahal kalau kita lagi nggak dibekam, taruhlah kita jalan, kemudian kaki kita atau tangan kita ketusuk jarum yang dalamnya sama dengan jarum bekam, maka pasti kita akan kaget. Sama-sama ketusuk jarum, sama-sama dalamnya, gitu ya. Tapi yang ini kaget, begitu kita bekam jadi biasa saja. Ini keluar darah. Yang dibekam keluar darah. Tapi kenapa? Ini jadi kita anggap biasa, yang ini kok sampai membuat kita kaget. Ya. Karena yang ini untuk ditusuk itu kita sudah punya kesiapan mental. Yang ini tanpa persiapan. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kedekatan kita dengan amal-amal kebaikan seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, tilawah Quran, itu sebenarnya adalah pengkondisian mental kita. Gitu. Nah, terkadang orang yang rajin sholat masalahnya lebih gede dibanding yang nggak rajin sholat. Kadang begitu. Tapi masalah itu besar atau kecil kan subjektif. Tergantung siapa yang lihat. Ya, di satu kantor ada pimpinan, ada direktur. Oke, kemudian di bawahnya ada bagian-bagian yang lain dan seterusnya. Oke, ketika staf yang paling bawah melihat ada masalah besar bagi dia, tapi begitu masalah ini disampaikan kepada direktur di kantor itu, melihatnya simpel. Wah, ini mah simpel, tinggal tak buat kebijakan begini, masalahmu selesai. Jadi besar kecilnya masalah itu subjektif, tergantung siapa yang menjalani itu. Orang dapat masalah kecil sebenarnya masalahnya, cuma dia secara mental tidak siap, ya akan nganggap itu besar. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya amal-amal kebaikan itu ya menyiapkan mental kita. Gitu. Sehingga begitu mental kita itu siap, masalah ada, tapi menjadi sederhana karena kita sudah siap. Nah, gitu. Dan kesiapan kita apa ya? Kesiapan kita yang paling fundamental adalah tauhid. Ini dari Allah. Saya kan punyanya Allah. Nanti ujung-ujungnya relaksasinya di situ itu. Ya, jadi bukan berarti kemudian orang yang melakukan amal kebaikan itu hidupnya jauh dari masalah. Kadang dekat dengan masalah tapi menjadi simpel masalah itu karena dalam hatinya ada Allah yang maha besar. Besarnya masalah jadi kecil kalau hati itu membesarkan Allah. Kecilnya masalah jadi besar kalau hati itu membesarkan dunia, tidak membesarkan Allah. Jadi subjektif besar kecilnya masalah itu. Gitu Pak Agus. Insyaallah kita kembali ke depan insyaallah di hari Kamis atau saat lagi puasa. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.